Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Puspita. Saya dari tingkat 3A Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai perilaku mencuci tangan menggunakan air bersih, mengalir, dan menggunakan sabun. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 7 subpokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari cuci tangan, yang kedua yaitu tujuan dari cuci tangan itu sendiri, yang ketiga yaitu manfaat dari mencuci tangan, yang keempat yaitu waktu yang tepat untuk mencuci tangan, yang kelima yaitu 5 momen untuk mencuci tangan, yang keenam yaitu dampak apabila kita tidak mencuci tangan, yang ketujuh yaitu langkah-langkah untuk mencuci tangan. Nah, itu adalah pokok bahasan kali ini. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian dari cuci tangan. Pengertian cuci tangan menurut WHO adalah gerakan menggosok kedua permukaan tangan secara menyeluruh dengan sabun, lalu diikuti dengan membilas di bawah air yang mengalir. Nah, itu adalah pengertian untuk cuci tangan sendiri. Sedangkan cuci tangan pakai sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai dari kuman. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari mencuci tangan menggunakan air bersih, mengalir, dan sabun. Untuk tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu melindungi diri, yang kedua yaitu mencegah terhadap penularan penyakit, yang ketiga yaitu untuk menjaga kebersihan diri. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008, untuk salah satu tujuan dari mencuci tangan itu sendiri yaitu pencegahan terhadap penularan infeksi. Untuk selanjutnya yaitu manfaat dari mencuci tangan. Manfaat mencuci tangan sendiri menurut Nirawan pada tahun 2013 yaitu ada 5 manfaat. Yang pertama yaitu mencegah risiko tertularnya flu, demam, atau penyakit menular lainnya sampai dengan 50%. Yang kedua yaitu mencegah tertularnya penyakit serius seperti hepatitis A, meningitis, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menurunkan risiko terkena diare dan penyakit pencernaan lainnya sampai dengan 59%. Nah, untuk yang keempat yaitu cuci tangan sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka 1 juta kematian bisa dicegah tiap tahunnya. Nah, untuk yang kelima yaitu dapat menghemat uang karena anggota keluarga jarang sakit. Itu adalah manfaat menurut Wirawan tahun 2013. Selanjutnya yaitu subpokok bahasan yang keempat. Subpokok bahasan yang keempat yaitu membahas mengenai waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Menurut Ana, waktu yang tepat untuk mencuci tangan ada 10 waktu. Untuk 10 waktunya yaitu antara lain waktu yang pertama yaitu sebelum dan sesudah makan, yang kedua yaitu sebelum dan sesudah menyiapkan bahan makanan, yang ketiga yaitu sebelum dan sesudah mengganti popok, yang keempat yaitu setelah melakukan toileting atau buang air besar dan buang air kecil. Yang kelima yaitu setelah bersin ataupun setelah batuk. Yang keenam yaitu sebelum dan sesudah menggunakan lensa kontak. Yang ketujuh yaitu setelah menyentuh binatang. Yang kedelapan yaitu setelah menyentuh sampah. Dan yang kesembilan yaitu sebelum dan sesudah menangani luka. Yang kesepuluh adalah setelah memegang benda-benda yang di fasilitas umum. Oke, itu tadi adalah 10 waktu yang tepat untuk mencuci tangan menurut Ana pada tahun 2015. Oke, untuk subpokok bahasan yang selanjutnya yaitu 5 moment for hand hygiene. 5 moment for hand hygiene atau yang biasa sering disebut 5 momen untuk mencuci tangan yang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, yaitu yang pertama sebelum kontak dengan pasien, yang kedua sebelum melakukan tindakan aseptik, yang ketiga yaitu setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, yang keempat setelah kontak dengan pasien, yang kelima yaitu setelah kontak dengan lingkungan pasien. Selanjutnya yaitu dampak apabila kita tidak mencuci tangan. Nah, dampak apabila kita tidak mencuci tangan menurut Lestari tahun 2015 ada 8 dampak. Yang pertama yaitu dapat menginfeksi diri sendiri, yang kedua yaitu dapat menyebarkan kuman ke orang lain. Kenapa dapat menyebarkan kuman ke orang lain? Saya ambil contoh di sini yaitu ketika saya sedang berada di fasilitas umum seperti mall ataupun tempat lainnya. Saya di sini posisikan ketika saya berada di mall, lalu saya memegang lift ataupun eskalator. Saya memegang tombol lift ataupun pinggir-pinggir eskalator.
Saya tidak mengetahui ada berapa kuman yang berada di eskalator ataupun di lift. Saya tidak mengetahui ada berapa orang yang memegang eskalator tersebut ataupun lift tersebut. Lalu saya memegang eskalator atau lift tersebut. Setelah memegang benda-benda tersebut, saya tidak mencuci tangan, tapi saya langsung bersalaman dengan orang lain atau menyentuh orang lain. Nah, secara tidak langsung saya telah menyebarkan kuman kepada orang lain. Nah, mungkin itu contohnya. Lalu untuk dampak tidak mencuci tangan yang ketiga, yaitu keracunan bakteri Salmonella. Yang keempat yaitu keracunan bakteri E. coli. Yang kelima yaitu risiko tertular flu. Yang keenam yaitu demam. Yang ketujuh diare. Dan yang kedelapan yaitu dapat timbul gejala yang mengganggu seperti mual dan muntah. Nah, itu adalah dampak yang dapat kita alami apabila kita tidak mencuci tangan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir, bersih, dan sabun. Nah, untuk kriteria dari air bersih sendiri yaitu yang pertama, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan jernih. Nah, itu adalah kriteria dari air bersih. Untuk selanjutnya yaitu sebelum ke langkah-langkah untuk mencuci tangan, pastikan terlebih dahulu tangan kita terbebas dari perhiasan ataupun aksesoris. Nah, setelah sudah dipastikan bahwasanya tangan kita terbebas dari aksesoris maupun perhiasan, kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu kita basahi. Sebelum ke langkah yang pertama, kita basahi terlebih dahulu tangan kita dengan air yang mengalir. Lalu selanjutnya setelah dibasahi tangan kita tuangkan sabun secukupnya. Setelah kita tuangkan sabun secukupnya, lalu kita gunakan teknik 6 langkah 4 gerakan. 6 langkah sendiri yaitu apa? 6 langkah sendiri yaitu yang pertama telapak. Jadi kita basuh telapak tangan kita selama 4 gerakan. Jadi untuk yang pertama yaitu seperti ini, telapak. Posisinya diusahakan seperti ini, dikarenakan kenapa harus seperti ini? Karena dengan posisi seperti ini akan menghindari dari sabun tumpah ke bawah. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang langkah yang pertama. Selanjutnya yaitu punggung. Jadi kita fokuskan di sini yaitu membasuh punggung kita. 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya bergantian punggung tangan selanjutnya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu kita basuh sela-sela jari kita 1, 2, 3, 4. Yang keempat yaitu kita kunci. Kita mengunci jari-jari kita lalu putar 1, 2, 3, 4. Karena jempol tadi tidak terkenal, kita sekarang ke jempol untuk langkah yang kelima. 1, 2, 3, 4. Lalu gantian 1, 2, 3, 4. Nah, langkah yang keenam yaitu putar-putar. Kita putar-putarkan jari ujung-ujung kuku kita 1, 2, 3, 4. Lalu gantian 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Untuk selanjutnya yaitu setelah kita menggunakan sabun dengan langkah-langkah 6 langkah 4 gerakan tadi, kita bilas dengan air mengalir kembali. Setelah sudah dibilas, kita gunakan tisu untuk mengeringkan tangan kita, tisu atau handuk sekali pakai. Lalu setelah sudah dikeringkan dan benar-benar kering tangan kita gunakan tisu tadi untuk menutup keran yang air mengalir tadi. Nah, setelah itu tangan kita sudah terbebas dari kuman. Itu adalah langkah-langkah atau cara-cara untuk mencuci tangan. Lakukan selama 40-60 detik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.